Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan memberikan kesempatan pada kita semua untuk sama-sama menikmati sapaan Gembala. Mari sebelum kita masuk dalam perenungan firman, kita satu hati, kita berdoa. Dalam kerendahan hati, kami mengakui bahwa kami adalah manusia yang lemah. Kiranya Roh Allah menolong kami, menguatkan kami, memampukan kami, agar kami mampu memahami segala sesuatunya dengan baik, dan kami juga ditolong untuk menghidupi dan melakukannya di tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami menyambut firman Tuhan dengan sepenuh hati. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih, tentu kita sudah tidak asing lagi dengan lagu dari PKJ 239. Lagunya seperti ini. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Kita seneng banget dengerin lagu ini, kita seneng banget nyanyiin lagu ini. Pertanyaan saya sederhana, emang liriknya itu udah benar-benar kita hidupi? Setelah sekian tahun kita menjadi para pengikut Kristus, benar gak sih kita sudah mengalami perubahan hidup? Atau jangan-jangan hidup kita ya dari dulu gini-gini aja? Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar, kita juga mau sama-sama berefleksi dari nasihat Paulus kepada jemaat di Roma. Mari kita bersama-sama membaca dari Roma 12 ayat 2. Saya akan bacakannya untuk kita semua ya. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudaraku yang terkasih, dengan jelas Paulus memberikan nasihat untuk apa? Untuk berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubah dalam teks ini menggunakan kata Yunani metamorphoste, atau dalam bahasa Inggrisnya metamorphosis. Jika kita baca dalam Alkitab versi bahasa Inggris, digunakan kata transform, atau bahasa Indonesianya transformasi. Jadi kata berubah dalam teks ini merujuk pada metamorfosis, perubahan bentuk atau transformasi. Dan dari bentuk yang menyerupai dunia ini menuju bentuk yang makin serupa dengan Kristus. Tentu perubahan ini bukanlah sekedar perubahan akal pikir seperti yang disampaikan dalam teks kita gitu ya, tapi perubahan yang merujuk pada perubahan keseluruhan diri kita. Perubahan total yang lahir dari dalam diri kita. Kehidupan yang tadinya menyerupai dunia ini, kehidupan yang tadinya terarah pada dunia ini, sekarang tertuju sepenuhnya pada Kristus dan hanya untuk memuliakan Kristus. Lalu Paulus melanjutkan, ketika kita mengalami transformasi hidup, ketika kita mengalami perubahan hidup, kita akan mampu membedakan mana yang baik dan yang tidak baik, mana yang menjadi kehendak Allah dan yang berkenan di hadapan Allah. Artinya kita menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar berserah sepenuhnya pada Allah dan yakin bahwa segala rencana Allah itu baik dan terbaik untuk kita. Bukan menjadi orang-orang Kristen yang memaksakan kehendak diri, memasukkan kehendak diri sendiri pada kehendak Allah. Nah, dari sini kita lihat gitu ya, kita bisa bersama-sama belajar bahwa perubahan hidup atau transformasi hidup haruslah terus kita upayakan sebagai orang-orang Kristen. Para pengikut Kristus yang sejati harus mau berubah dan harus mau diubahkan oleh Allah. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita mengalami perubahan total itu? Atau jangan-jangan selama ini makin hari kita makin serupa dengan dunia ini? Kita terjerumus dalam kenikmatan-kenikmatan yang ditawarkan oleh dunia. Kita tergoda, kita terbuai, kita masuk di dalam lubang dosa. Kita terus berkubang di situ makin hari makin dalam. Contohnya,
ketika kita hidup mengejar materi, bahkan kita rela melakukan apapun demi mendapatkannya, bahkan ketika harus melukai orang lain, harus merugikan orang lain, kita nggak peduli. Contoh lainnya, ketika kita hidup dalam kebencian yang terus kita pelihara dan kita nikmati setiap hari, bahkan terus kita wariskan pada keturunan kita. Ketika kita hidup di dalam hedonisme, sampai-sampai kita abai pada mereka yang berkekurangan dan membutuhkan pertolongan kita. Ketika kita hidup dalam kesalehan palsu yang kita lakukan hanya untuk menunjukkan eksistensi diri. Ketika kita hidup dalam kesombongan akan apa yang kita miliki saat ini, sampai-sampai kita lupa siapa yang memberikannya dan siapa pemilik kehidupan kita. Hidup yang memakai kekuasaan untuk menjatuhkan, merendahkan, menindas orang lain. Dan ada begitu banyak contoh-contoh kehidupan yang menyerupai dunia ini. Pertanyaannya, apakah kita hidup seperti itu? Atau setiap hari kita terus mengupayakan perubahan-perubahan dalam hidup kita sehingga kita benar-benar mengalami transformasi hidup? Lalu pertanyaannya, terus gimana? Apa yang harus aku lakukan agar aku mengalami perubahan hidup, agar aku mengalami transformasi hidup sebagai para pengikut Tuhan? Gimana caranya ya? Yang pertama, belajarlah untuk berefleksi di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu yang terkasih, hidup tanpa refleksi akan menjadi sebuah kehidupan yang kering. Sebab apa? Sebab kita menjalani segala sesuatunya tanpa pemaknaan. Berefleksi ini menjadi sangat penting karena dengan berefleksilah kita belajar untuk melihat apa yang kurang dalam diri kita. Apakah selama ini aku sudah hidup sesuai dengan firman Tuhan? Apakah selama ini aku sudah hidup di dalam kebenaran atau masih jauh dari itu? Dengan pertanyaan-pertanyaan ini, tentu yang kita dalami dalam refleksi pribadi, kita akan ditolong untuk selalu berkaca, untuk selalu melihat, untuk selalu berupaya untuk apa? Untuk memperbaiki diri. Dalam refleksi kita, tentu kita membutuhkan firman Allah sebagai ukuran, sebagai pedoman tentang apa yang baik dan yang berkenan yang harusnya kita hidupi dan lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah berefleksi dan kita tahu apa yang salah, apa yang harus kita perbaiki, maka niatkanlah diri untuk berubah dan bertransformasi. Tekadkan diri untuk terus mengalami perubahan hidup dari waktu ke waktu. Ingatlah, perubahan hidup itu tidak instan. Prosesnya bisa memakan waktu yang panjang dan juga bisa sangat menyakitkan. Tapi belajarlah berkomitmen untuk itu. Dari diri yang tadinya hanya memikirkan diri sendiri, maka sekarang kita sedikit demi sedikit berupaya untuk membuka mata hati kita pada orang-orang di sekitar kita dan menolong mereka yang membutuhkan. Dari diri yang hidup dalam kebencian pada orang lain, kita belajar untuk sedikit demi sedikit berdamai dengannya. Pelan-pelan aja, gak usah dipaksa, gak usah diburu-buru, tapi teruslah mengupayakan itu, teruslah melakukannya. Dari diri yang arogan dan sombong, menjadi pribadi yang rendah hati, yang mau mendengarkan sesamanya dan tidak merasa diri paling baik dan hebat dibanding yang lainnya. Dari diri yang suka menyampaikan kata-kata yang melukai orang lain, menjadi pribadi yang sedikit demi sedikit mengganti kata-kata itu menjadi kata-kata yang positif, yang penuh dengan cinta kasih dan memberikan semangat bagi sesama kita. Ada begitu banyak contoh transformasi lain, upayakanlah itu. Sekalipun sulit, sekalipun susah, Tuhan pasti menolong kita. Dan yang terakhir, jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Kita ini manusia yang lemah dan rapuh. Manusia yang gampang tergoda dan jatuh. Manusia yang jika mengandalkan kekuatannya sendiri, tentu tidak akan pernah mengalami transformasi hidup itu. Untuk itu dalam kerendahan hati,
Marilah kita minta pertolongan Roh Kudus untuk menolong kita, untuk mengubahkan kita, untuk menguatkan kita. Agar apa? Agar kita mampu menjadi para pengikut Kristus yang konsisten dalam mengupayakan perubahan dan transformasi hidup. Agar kehidupan kita menjadi kehidupan yang memuliakan Tuhan. Seperti perubahan bentuk yang terjadi pada kupu-kupu. Awalnya ia adalah ulat yang tidak bisa terbang bebas, ulat yang dibenci oleh para petani dan pecinta tanaman. Kenapa? Karena ulat itu merusak daun gitu ya. Tapi karena anugerah Allah, ulat berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Kupu-kupu yang bisa terbang bebas, kupu-kupu yang kehadirannya membawa keindahan, kupu-kupu yang dicintai oleh bunga karena ia membantunya dalam proses penyerbukan. Nah, jika kita benar-benar menyerahkan diri pada Allah, kita juga akan seperti kupu-kupu. Awalnya kita adalah ulat yang mungkin mengganggu dan merusak orang lain. Tapi oleh kasih karunia Allah dan oleh pertolongan Roh Kudus, kita diubahkan, kita ditransformasi menjadi pribadi yang baru, menjadi pribadi yang menghadirkan keindahan Allah di tengah kehidupan ini, pribadi yang mewujudkan kehendak-kehendak Allah, pribadi yang menjadi berkat untuk sesama, pribadi yang berkenan dan memuliakan Allah. Pertanyaannya, bersediakah kita diubahkan untuk menjadi pribadi yang demikian? Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, teruslah mengupayakannya. Biarlah masa-masa Prapaskah ini menjadi momen yang tepat bagi kita untuk terus berefleksi, untuk terus merenungkan diri, dan berkomitmen untuk mengalami perubahan hidup. Agar lewat kehidupan kita terus menyatakan Kristus dan kita terus memuliakannya. Roh Kudus menolong, Roh Kudus juga memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Sang Pemilik hidup kami, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk terus mengalami perubahan hidup. Ampuni kami Tuhan kalau kami memilih menjadi Kristen yang mandek, yang gitu-gitu aja. Ampuni kami atas segala hal itu. Dan sekarang Tuhan, kami mau bersama-sama berkomitmen agar menjadi para pengikut Kristus yang mengalami perubahan hidup, yang terus mengupayakan transformasi hidup, agar kehadiran kami mampu menjadi berkat, dan lewat kehadiran kami, Kristus dinyatakan dan terus dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.